Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum. Ini adalah tugas ujian akhir semester di mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Anggun Purnawati dengan NPM 211-38622000004. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang memberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran. Bagi para akademisi, pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah kurikulum di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada beberapa kurikulum yang pernah diterapkan dalam dunia pendidikan. Di antaranya adalah kurikulum 1947, kurikulum 1994, kurikulum 2006, hingga kurikulum 2013. Namun, apakah sebenarnya kurikulum itu? Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin kurir, yang berarti palri, dan curere, yang berarti tempat berpacu, lautan, laluan, atau jejak. Sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai trek atau lajur yang harus diikuti oleh seseorang untuk mencapai tujuannya. Pengertian kurikulum juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, kurikulum dimengerti sebagai suatu laluan atau jejak yang akan ditelusuri. Makna tersebut meluas menjadi jurusan. Dalam bahasa Inggris, kurikulum dipahami sebagai jelmaan atau metamorfosis. Paduan pengertian kurikulum tersebut dipahami sebagai haluan dari satu peringkat ke peringkat selanjutnya. Kemudian, pengertian kurikulum menurut para ahli. Ada beberapa para ahli, kurang lebih dari Grayson, menyatakan bahwa kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Kemudian dari Inlaw, bahwa kurikulum adalah semua pengalaman yang direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswanya dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Kemudian dari Saylor, J. Gallen, dan William N. Alexander menyatakan bahwa keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar baik berlangsung di kelas, baik belajar di kelas maupun di luar kelas. Kemudian menurut William B. Ragan menyatakan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi, berdasarkan pandangan-pandangan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan atau dipahami bahwa kurikulum kurikulum berdasarkan dari pandangan beberapa para ahli tersebut dapat dipahami sebagai suatu perencanaan,
suatu usaha pembelajaran, dan suatu hasil. Dengan demikian, kurikulum dapat pula dipahami sebagai suatu perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan hasil perencanaan dan proses pembelajaran dari sekolah atau perguruan. Oh, terlalu cepat. Kemudian tipologi kurikulum. Tipologi kurikulum ada 5, yaitu kurikulum berdasarkan isi, kurikulum berdasarkan model pengembangan, kurikulum berdasarkan harapan kenyataan, kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran, dan yang kelima, kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan. Kurikulum berdasarkan isi yang terkandung di dalamnya mempunyai 3 tipe, yaitu kurikulum klasik, kurikulum vokasional, dan kurikulum life adjustment. Kurikulum klasik ini bersifat tradisional, menekankan pada bahasa asing, bahasa kuno, sejarah, sastra, matematika, dan ilmu murni kurikulum. Kurikulum vokasional, kurikulum ini diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja sehingga berketerampilan dan keahlian dipersiapkan sebagai permintaan kebutuhan pasar yang berkembang. Nah, ini lebih ke seperti pendidikan di SMK. Kurikulum life adjustment. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kepribadian yang meliputi pada pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman tentang bagaimana bisa hidup adaptif dalam mempengaruhi kehidupan dengan berbagai dimensinya, seperti bagaimana menjaga kesehatan, mengonstruksi hubungan sosial, membangun rumah tangga, dan sebagainya. Kalau ini lebih ke tentang diri pribadi untuk bersosial. Kemudian ada yang kedua, kurikulum berdasarkan model pengembangan. Kurikulum ini dibangun dapat mengambil 2 tipe, yaitu model administratif dan model akar rumput. Kurikulum model administratif merupakan kurikulum yang digagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip administratif. Kemudian kurikulum model akar rumput, kurikulum ini berbeda dengan kurikulum administratif. Kurikulum ini tidak digagas dan dibangun dari pemikiran elit birokrasi pendidikan yang cenderung bersifat sentralistik. Kemudian yang ketiga ada kurikulum berdasarkan harapan kenyataan, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu kurikulum ideal dan kurikulum real. Kurikulum ideal itu kurikulum yang dicita-citakan, diharapkan, dan diinginkan oleh banyak orang, paling tidak oleh para pembuatnya sendiri, mengandung gagasan konseptual ideal tentang apa sebaiknya seharusnya yang dikandung oleh suatu kurikulum. Kemudian kurikulum real, kurikulum diimplementasi dalam proses pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran. Kenyataan atau realitas memiliki kecenderungan yang tidak selalu sama dengan sesuatu yang diharapkan. Kemudian kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Ada 3 tipe, yaitu kurikulum terpisah atau separated curriculum, kemudian ada kurikulum terpadu, lalu kurikulum terkorelasi. Yang kelima, kurikulum berdasarkan cakupan pengguna, diklasifikasikan atas kurikulum nasional, kurikulum lokal, kurikulum sublokal atau sekolah.
Kemudian tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikannya alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia ingin di jenjang selanjutnya. Dibuatnya kurikulum bertujuan memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Kemudian ada komponen kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen objektif, knowledge atau materi, interaksi belajar mengajar di sekolah, dan penilaian atau evaluasi. Komponen objektif atau tujuan. Komponen pertama dalam kurikulum yang tujuan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang tertulis, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, berbudi pekerti, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian komponen knowledge atau materi. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum sendiri tidak boleh asal, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan, juga beberapa aspek seperti peningkatan budi pekerti, peningkatan potensi, peningkatan bakat, kecerdasan, minat, tuntutan dunia kerja, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tentunya seni budaya. Kemudian yang ketiga ada interaksi belajar mengajar di sekolah. Interaksi ini antara siswa juga guru menunjang keberhasilan kurikulum. Sistem pengajarannya dari sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membantu siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang keempat ada evaluation atau penilaian. Komponen terakhir ini adalah penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaiannya tujuan, juga keefektifan penerapan suatu kurikulum ke lingkungan pendidikan. Dengan adanya penilaian ini, kurikulum bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang lebih baik. Kemudian konsep kurikulum. Konsep kurikulum ada 3, yaitu kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Konsep kurikulum terus berkembang dan bervariasi seiring perkembangan zaman serta perkembangan teori dan prakteknya. Akan tetapi, dari semua perbedaan tersebut, akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas 3 konsep kurikulum, antara lain kurikulum sebagai substansi,
sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dianggap sebagai suatu rencana kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Kurikulum juga dianggap sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai, dan juga dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang merumuskan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, serta evaluasi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem adalah bagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku dalam kurikulum terdiri dari struktur, personalia, dan prosedur kerja tentang cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakannya. Hasil dari sistem tersebut adalah tersusunnya suatu kurikulum yang sesuai. Adapun fungsi dari sistem tersebut untuk memelihara kurikulum yang tengah atau akan diterapkan agar tetap dinamis. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistemnya. Nah, berikut ini adalah daftar pustakanya. Saya ada mengambil dari internet dan juga mengambil dari buku karya Profesor Dr. Damsar. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Matur nuwun. Rahayu.